Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di video kami. Perkenalkan kami dari kelas kuliah keempat basis data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kajian artikel kami yang berjudul Prototype of the 3D Cadastral System based on a NoSQL Database and a JavaScript Visualization Application. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Galeran Azikra dengan NIM G640123101. Selanjutnya, perkenalkan, aku Rahan Putra Kirana dengan NIM G64013311027. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faudan Akbar dengan NIM G6401231045. Selanjutnya, Dan saya sendiri, Wandi Chandra Wijaya, dengan NIM G6401231054. Dan saya Lutfi Muharram dengan NIM G6401231056. Oke, langsung kita mulai aja. Jadi sistem kadaster itu adalah sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan kepemilikan, batas, dan informasi lain terkait properti lahan. Dalam sistem kadaster tradisional, data biasanya disimpan dalam bentuk dua dimensi, yang hanya mencakup informasi batas wilayah pada permukaan tanah. Namun, dengan semakin padatnya pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan, lahan ini tidak lagi terbatas pada satu dimensi permukaan saja. Nah, banyak struktur bangunan seperti gedung bertingkat, kompleks perumahan, hingga terowongan dan area bawah tanah yang saling bertumpuk atau berada di bawah permukaan. Jadi, sistem kadastar tiga dimensi ini memungkinkan pendataan properti dengan lebih detail dan lengkap dalam tiga dimensi, yang mencakup data spasial yang dapat menunjukkan bagian atas dan bagian bawah tanah suatu wilayah. Nah, sistem ini sangat penting dalam memetakan kepemilikan dan penggunaan lahan yang rumit, seperti pada gedung tinggi, area komersial, dan infrastruktur bawah tanah, karena dapat mengatasi keterbatasan dalam penggambaran dua dimensi dan menghindari konflik atau tumpang tindih dalam klaim properti. Nah, jadi tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengembangkan prototipe sistem kadaster tiga dimensi yang menggunakan NoSQL, khususnya MongoDB, dan library visual JavaScript seperti KCM. Dengan MongoDB sebagai basis data yang fleksibel, penelitian ini ingin mengeksplorasi cara menyimpan data kadaster tiga dimensi yang kompleks dan visualisasi interaktif yang mudah diakses. Nah, tujuan akhirnya ini adalah untuk melihat apakah pendekatan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem kadaster 3D yang modern. Nah, sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan administrasi lahan dan memperjelas informasi kepemilikan, terutama dalam situasi di mana properti saling bertumpang tindih atau berada di atas dan di bawah tanah. Baik, selanjutnya untuk metode penelitian ini akan dijelaskan oleh saya. Jadi, pertama-tama perlu kita bahas bagaimana model data dari pengembangan data kadaster 3D ini. Jadi, data kadaster 3D ini diatur dalam menggunakan model data berbasis LADM atau Land Administration Domain Model, yang mana ini adalah standarisasi global yang diterapkan dalam penerapan data kadaster 3D yang sudah menjadi cikal bakal tempat-tempat atau yang biasa kita akses seperti Google Maps dan segala macamnya. Nah, model ini tuh kemudian diimplementasikan dalam bentuk MongoDB sebagai database-nya, yaitu sebagai koleksi document store, yang mana ini adalah bentuk salah satu tipe dari NoSQL atau Not Only SQL, yang mana document store ini adalah setiap kelas utama dalam modelnya. Jadi, kalau mungkin kita bahas dan ulik lagi kenapa alasan penggunaan MongoDB ini digunakan sebagai database utama pada sistem data kadaster 3D ini. Jadi MongoDB ini dipakai karena kemampuan NoSQL-nya yang dapat menangani data besar atau big data dan memungkinkan penyimpanan serta pengolahan data geospasial yang fleksibel dan itu tidak seperti DBMS atau sistem basis data relasional SQL. Yang mana MongoDB ini kan menggunakan format umumnya yaitu adalah JSON atau binary JSON, yang mana ini adalah format teks yang mudah digunakan untuk pertukaran data dan penyimpanan objek 3D sebagai datanya itu yang sesuai dengan model data berbasis LADM. Nah, lalu kalau kita bahas bagaimana sih cara kerja penyimpanan data dengan MongoDB itu, jadi data tersebut dikemas dengan dokumen JSON atau yang dimasukkan dalam bentuk MongoDB. Nah, MongoDB itu kan menyimpan dokumen sebagai JSON atau binary JSON. JSON itu adalah JavaScript Object Notation dan menyediakan REST API, yang mana REST API ini adalah jembatan antara aplikasi dan database untuk mengakses datanya. Nah, koleksi MongoDB ini bertindak sebagai tabel dalam database relasional atau SQL,
tetapi ini tuh lebih fleksibel dan menyimpan data semi terstruktur atau tidak terstruktur. Nah, kalau kita lihat di sisi kanan, ini adalah list dari script language, library atau API, software, dan data format yang digunakan. Jadi kita mungkin lebih berfokus pada library, software, dan data format. Yang mana di sini kalau kita lihat, software yang digunakan yaitu adalah MongoDB. Yang mana MongoDB ini adalah NoSQL database yang digunakan untuk menyimpan, maintain data, dan memproses dari data geospasial atau 3D kadastralnya. Lalu di sini ada juga JSON atau BSON, yang mana ini adalah format teks atau data yang digunakan untuk menyimpan data atau mengirimkan data. Selanjutnya ada juga REST API. Nah, REST API ini gunanya untuk apa sih? Jadi REST API ini adalah menghubungkan antara jembatan dari data yang telah disimpan, yaitu MongoDB, dengan aplikasinya. Yang mana aplikasinya ini dilandaskan dengan website yang menggunakan JavaScript library, yaitu Cesium, untuk memvisualisasikannya. Nah, mungkin selanjutnya ada visualisasi lagi untuk model data lebih jelasnya. Jadi, kalau di sini, di gambar yang pertama di sebelah kiri, ini adalah bentuk dari diagram atau model data pada sistem kadaster 3D yang digunakan untuk menyimpan komponen data geospasialnya. Yang mana data geospasial ini sudah mengikuti standar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu LADM. Dan ini adalah susunan yang digunakan pada database MongoDB-nya. Yang kalau kita lihat di contoh sebelah kanannya, ini adalah bentuk data yang disimpan dalam MongoDB. Yang mana bentuk data ini bentuknya adalah binary JSON atau binary JavaScript Object Notation, yang bentuknya adalah dokumen, yang mana dokumen ini terpisah-pisah dan akan membentuk suatu sistem basis data juga yang mungkin kita kenal sebagai NoSQL. Jadi mungkin itu saja yang bisa aku jelaskan untuk model data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh temanku. Baik, berikut merupakan hasil dari hasil dari artikel tersebut. Nah, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa prototipe sistem kadaster 3 dimensi berbasis MongoDB ini dapat memfasilitasi penyimpanan dan visualisasi data secara efektif. Data yang disimpan tidak hanya terbatas. Oke. Data yang disimpan tidak hanya terbatas pada informasi 2 dimensi secara tradisional saja, akan tetapi mencakup representasi 3 dimensi dari unit bangunan dan objek bawah tanah juga. Nah, pada hasil penelitian ini ada 2 poin penting yang ada dalam hasil penelitian tersebut. Yang pertama adalah pengelolaan data spasial. MongoDB ini memungkinkan pemodelan data spasial menggunakan multi-surface geometry yang merupakan keunggulan penting dalam pengelolaan data kadaster 3 dimensi. Terus yang kedua adalah kemudahan akses dan visualisasi. Prototype memungkinkan pengguna untuk mengakses data secara real-time dan visualisasikan dalam format 3 dimensi, meningkatkan pemahaman terhadap batas-batas properti dan kepemilikan. Bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya adalah implikasi dan kontribusi NoSQL pada pengembangan sistem kadastral atau kadaster 3D ini dalam artikel ini. Oke, sebenarnya banyak ya implikasi dan kontribusi dari NoSQL ini, tetapi karena keterbatasan waktu dan lain hal, di sini kami akan membahas 4 saja. Yang pertama adalah menyimpan dan mengelola big data. Oke, seperti yang kita tahu, zaman sekarang ini data yang kita olah itu sudah bukan data dengan ukuran yang kecil ya, tetapi dengan ukuran sangat besar atau big data. Nah, MongoDB atau software NoSQL yang digunakan di sini atau dalam prototipe ini dimanfaatkan untuk menyimpan data kadaster 3D berukuran besar dalam format JSON atau JavaScript Object Notation. Ya, format ini memungkinkan akses cepat dan responsif sehingga eh, software ini dapat menangani masalah penyimpanan dan pengelolaan big data yang dahulu mungkin lebih lemot atau lebih susah untuk diolah datanya. Oke, terus lalu untuk yang kedua adalah LADM atau Land Administration Domain Model. Nah, jadi LADM ini tuh sebenarnya apa sih? Jadi Land Administration Domain Model ini adalah model data standar, standar internasional yang dikeluarkan oleh ISO untuk mendukung administrasi lahan. Jadi model ini tuh dirancang untuk menyimpan informasi tentang hak, batas-batas kepemilikan, serta penggunaan lahan secara konsisten, sehingga para pemilik dapat memiliki
informasi terkait properti mereka dengan jelas. Nah, jadi pada artikel ini LEDM ini menjadi dasar untuk membangun model data kadastral 3D dalam software MongoDB yang digunakan. Sehingga prototipe ini bersifat universal dan dapat digunakan di seluruh dunia, bukan hanya di Serbia atau bukan hanya di tempat artikel tersebut dipublish. Jadi peranan NoSQL ini adalah pada artikel ini untuk dapat menjadikan prototipe ini universal di seluruh dunia gitu. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas penyimpanan data. Nah, data dalam MongoDB ini disimpan dalam format JSON atau binary JSON yang memungkinkan penyimpanan informasi yang beragam dan kompleks dalam satu dokumen. Sehingga ini cocok untuk data 3D sesuai LLDM seperti detail unit bangunan, batas properti, dan relasi spasial. Lalu yang terakhir adalah visualisasi 3D yang interaktif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam artikel ini juga menggunakan software bernama JavaScript something, maaf saya lupa. Intinya untuk memvisualisasikan 3D, memvisualisasikan pemetaan yang dahulunya 2D menjadi 3D. Nah, jadi integrasi teknologi 3D dalam penelitian ini memperkenalkan cara baru untuk memvisualisasikan data kadaster, sehingga memudahkan pemangku kepentingan memahami situasi kepemilikan dengan lebih jelas. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada kritik dan saran. Yang pertama itu kritik, yaitu terbatasnya konsistensi data pada NoSQL oleh base dibandingkan dengan ACID. Prinsip base basically available, substate eventual konsistensi kurang strict dibandingkan dengan ACID, yaitu atomicity, consistency, isolation, durability yang diterapkan basis data, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama agar sistem akhirnya menjadi konsisten. Terus yang kedua, tidak adanya aturan topologi untuk verifikasi pada data MongoDB. Model data tidak didefinisikan sebagai model topologi, sehingga tidak ada pemeriksaan apakah unit bangunan saling berpotongan atau terdapat celah antar unit bangunan. Yang ketiga, fitur visualisasi yang dasar. Tiga mode visualisasi yang dikembangkan menyediakan dukungan dasar, tetapi pendekatan visualisasi tambahan perlu didukung untuk implementasi penuh, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik tentang data yang disimpan. Kemudian yang keempat, data yang dipakai pada studi kasus berukuran kecil. Studi kasus yang digunakan pada prototipe berukuran kecil, sehingga ketepatan belum dapat dipastikan pada data skala besar. Selanjutnya ada saran, yaitu pertama menambahkan extension untuk spasial data pada MongoDB. Yang kedua, menambahkan aturan topologi untuk verifikasi pada data. Yang ketiga, menambahkan fitur visualisasi yang interaktif, mencakup simbol konteks baru, pemilihan warna, transparansi, tabel, dan lainnya. Kemudian yang keempat, mengujikannya pada data yang besar. Next. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.